dengan kesepakatan kita dari Sabtu nggih. Hari ini kita akan merencanakan berkaitan dengan penggabungan dua komunitas menjadi satu komunitas, yaitu komunitas kampus datar. Nah, kemarin namanya kita sudah sepakati bahwa namanya adalah satu masalah sejuta inovasi. Kenapa satu masalah sejuta inovasi? Jadi teman-teman, ada 5 nilai yang sebetulnya itu guru itu perlu perankan. Jadi itu sebetulnya guru itu tidak hanya transfer ilmu. Jadi teman-teman kalau beranggapan guru mau transfer ilmu itu salah. Kalau transfer ilmu semua itu pasti bisa. Mau ngeke ilmu setelah itu selesai, itu semuanya bisa. Tapi ternyata teman-teman, dalam kita mentransferkan ilmu itu ada tanggung jawab lain yang mengikuti, bahwa sebetulnya itu kita guru itu sifatnya itu menuntun menuju kodratnya. Aslinya anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing, jalurnya masing-masing itu sudah punya, cuma garisnya itu putus-putus ya. Seperti yang kemarin saya pernah ngobrol di rapat wali murid, sebetulnya itu garisnya sudah putus-putus, cuma kita tinggal menebalkan saja ya. Jadi guru itu sebetulnya hanya fasilitator, bukan bukan kita itu mendoktrin anak sifatnya. Dulu juga saya berpikir bahwa anak-anak itu hanya kita transferkan ilmu, itu sama halnya seperti mendoktrin ya bahasanya. Itu ternyata salah teman-teman. Jadi ada 5 nilai dalam komunitas yang akan kita jalankan. 5 nilai itu nanti puncaknya, kenapa saya taruh di atas itu, puncaknya adalah berpihak pada murid. Jadi apa yang akan kita hasilkan itu muaranya adalah di murid, berpihak pada murid. Nah, ini ya, ini pasti tahu, teman-teman sudah tahu, sebetulnya sudah tahu ini nilai-nilai ini sudah tahu, semuanya sudah tahu pasti. Guru itu ada kolaboratif juga, tidak hanya kita melulu di kelas setelah itu selesai pulang tanpa ngapa-ngapain, ya toh? Tapi ternyata guru itu perlu kolaboratif. Kenapa? Karena itu guru itu juga manusia loh. Manusia itu jiwa sosialnya memang tinggi, saling membutuhkan satu sama lain. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang sudah punya suami, ya berarti kan ada laki-laki, perempuan, jatuh no. Nah itu contoh. Intermezzo, karpe intermezzo. Karpe intermezzo. Kolaboratif. Nah, kolaboratif ini. Ya. Bariku ono lagi-lagi, Mbak. Malah ra lucu ora sido. Makanya sing di intermezzo iki Ya. iya. Nah, terus guru-guru itu punya nilai yang namanya mandiri. Ya, mandiri dalam hal apa? Pasti teman-teman punya ilmunya masing-masing kok. Mau dia itu mencari ilmu dari komunitas lain melalui webinar apa, pasti kan punya ilmu sendiri-sendiri, ya kan? Nah, ilmu kemandirian ini nanti kita kolaboratifkan, ya. Ini nanti muter itu, ya. Ini nanti muter, mandiri, kolaboratif, berpihak pada murid, ya. Dari kolaboratif nanti kita bisa menghasilkan sebuah inovasi, ya. Inovatif itu tadi. Inovatif itu ya itu tidak melulu menghasilkan sebuah apa kita ngarani ya, praga, bukan hanya alat praga itu saja, tapi inovatif itu juga melalui kebijakan juga, ya. Kebijakan yang inovatif itu juga termasuk hal yang inovatif, tidak hanya menghasilkan sebuah alat peraga, itu hanya segelumit contoh, ya, bukan satu-satunya. Ya, alat peraga itu hanya segelumit contoh. Tapi sebetulnya inovasi itu bisa macam-macam. Alat peraga bisa, membuat buku juga bisa, ya, menghadirkan kebijakan juga bisa, dan seterusnya. Selanjutnya ini reflektif itu selalu berada di paling akhir. Refleksi kita refleksi itu berarti ngeragapi awake dhewe. Ya.
Diragapi awake dhewe ku kurang apa sih? Sing perlu dibenahi apa sih? Ya toh? Kalau itu berupa kebijakan ini kesalahannya di mana sih? Kalau itu berupa alat peraga, iki alat peraganya perlu dimodifikasi yang mana sih? Nah, seperti itu dan seterusnya. 5 nilai inilah nanti yang akan kita laksanakan di dalam satu masalah sejuta inovasi. Kemarin teman-teman sudah menyepakati bahwa 2 instansi ini akan menjadi satu komunitas, yaitu satu masalah sejuta inovasi. Harapannya nanti satu masalah sejuta inovasi ini bisa menelurkan tidak hanya alat peraga mung contoh kecil. Nanti kita bisa sampai di kebijakan, kita bahas kurikulum merdeka secara menyeluruh. Kalau dimungkinkan kita akan modifikasi, ya kan? Kita akan modifikasi. Setelah itu, contoh kemarin kita sudah punya kebijakan, tapi kebijakan itu ada yang kurang. Apa kebijakan itu? Ekstrakurikuler. Kemarin sempat jalan ya teman-teman ya. Ekstrakurikuler kita sempat jalan, tapi berhenti. Inilah apa namanya? Apa itu jenenge? Ramuannya ada yang kurang dan itu tidak bisa kita geragapi karena tidak ada refleksinya. Gitu kan? Satu masalah sejuta inovasi ini kita namai sebagai SMS ini. Satu masalah sejuta inovasi. Gitu. Coba Bu Eva, tanggapannya terkait satu masalah sejuta inovasi seperti apa? Kira-kira dengan apa namanya, dengan kelima nilai ini, ya, itu satu masalah sejuta inovasi ini sudah bisa apa mewakili apa belum? Menurutnya Bu Eva? Ya, kalau menurut saya dalam suatu institusi atau hubungannya kita sama orang lain lah ya, karena kita di sini di sekolah itu sebagai ya paling enggak kita punya kuasa gitu ya di dalam kelas. Jadi kita harusnya memang punya apa ya, pemikiran yang lebih supaya anak-anak yang kita didik itu tidak hanya sekedar seperti sekarang ini berangkat pulang gitu kan. Harus punya nilai lebih setelah lulus dari sini. Nilai itu dari kelima ini memang kita sebagai gurunya memang harus paling enggak kita dulu yang harus belajar untuk bisa menyampaikan nantinya ke siswa kita. Ya. Yang menurut saya sangat bagus. Ya, terima kasih Bu Eva. Bu Lut, refleksinya terhadap satu masalah sejuta inovasi, kira-kira menurutnya Bu Lutfi, apakah kelima nilai ini itu sudah terangkum dalam satu masalah sejuta inovasi? Ya, terima kasih. Menurut saya ada kolaboratif, mandiri, inovatif, refleksi. Nah, ini memang sangat diperlukan untuk kita yang apa, guru yang di zaman ini ya, beda sekali sama guru di zaman yang dahulu. Kita itu tidak hanya sekedar mengajar sebenarnya. Apa sih yang harus kita lakukan itu sebenarnya? Menurut saya yang paling penting itu perilakunya, karena memang perilaku anak zaman sekarang itu beda sekali. Dan memang saya mengajar di kelas rendah itu sangat merasakan sekali, beda sekali anak zaman ini sekarang dengan saya dulu waktu sekolah kelas 1 itu masih apa ya, dengan guru itu sopan santunnya itu beda. Nah, dengan adanya ini mungkin nanti saya bisa lebih belajar. Menurut Bu Rahma, apa yang disampaikan Bu Lutfi tadi, kesalahannya siapa Bu? Bu Rahma. Kesalahannya anak, apa kesalahannya? Oke, baik, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Lutfi, kalau
betul apa yang disampaikan teman-teman kita tadi. Kelima nilai ini penting untuk kita pelajari ya teman-teman sebetulnya sebagai seorang guru. Karena kita itu tidak bisa menyalahkan anak. Yang salah itu siapa? Kalau tidak lingkungannya, ya gurunya. Ya, karena kita selalu mementingkan hasil bukan prosesnya. Ya kan? Nah, hasilnya itu maksudnya apa? Orang tua pasti melihat rapot, ya toh, bukan prosesnya anak itu apakah sikapnya sudah bertambah baik atau kurang, kan gitu. Tidak, tapi yang dinilai apa yang dilihat adalah nilainya itu. Nilai anak 20, 30, 40 dan seterusnya. Oh, anakku elek. Nah, sebetulnya pembelajaran yang berhasil itu tidak dilihat dari kenaikan nilainya, tapi prosesnya itu apakah menyenangkan, apakah sesuai dengan tujuan pendidikan sesuai Ki Hajar Dewantara gitu. Sebetulnya Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan tujuan pendidikan itu ada 2 tok sebetulnya. Ya. Mong slamet karo seneng. Nggih. Mulane kita itu siapa sih maksudnya? Anak kalau kurang di matematika kita guncer, piye carane bocah itu apa jenenge iso matematika ngene sampai apa. Nah itu apakah nanti anak-anak ketika dibuat semacam itu bahkan nanti bisa takut, apakah itu pembelajarannya bisa bahagia? Kan enggak. Padahal pendidikan itu sebetulnya adalah selamat dan bahagia. Kenapa anak-anak diajari matematika? Untuk menyelamatkan dia dari contoh ya, penipuan. Kenapa anak-anak diajari bahasa Indonesia untuk menyelamatkan apa dari apa? Ben ora dibodoni ketika kita keluar dari Jawa. Contohnya mau ke Papua, masa kita pakai bahasa Jawa? Tidak mungkin. Ya, IPA. Kenapa kita anak-anak diajari IPA? Karena lingkungan kita itu tidak terlepas dari semua peristiwa alam. Bahkan di dalamnya di materi-materi ada mencangkok, nyetek itu apa sih aslinya? Kan kanggo menyelamatkan anak itu. Nah, bahagianya adalah ketika nanti anak-anak tujuannya adalah anak-anak mencapai kesejahteraan bahagia. Ya kan? Kita menyiapkan anak-anak untuk kesejahteraannya sebetulnya. Begitu. Kita itu kisahnya mau jadi yang namanya fasilitator. Itulah pesannya. Nah, dari situ karena kita hanya sebagai fasilitator, kelima nilai ini penting untuk kita laksanakan. Nah, kelima nilai ini akan kita rangkum menjadi sebuah komunitas. Komunitas itu namanya satu masalah sejuta inovasi. Itu ya teman-teman ya. Lanjut Mbak. Saya hanya menghadirkan 2 slide saja. Tidak usah banyak-banyak. Nanti kita diskusinya yang ada. Dalam satu masalah sejuta inovasi ini ya, pelaksanaannya adalah ada 6 ya, ada 6. Jadi setiap kita mau mengadakan sebuah kegiatan ini 6 skema ya, 6 alur namanya ya. 6 alur ini wajib kita laksanakan. Ke 6 alur ini tidak bisa 1 hari selesai, bahkan bisa lebih dari 1 semester. Nanti yang lama diaksi gitu nggih. Terus kita masuk ke poin yang pertama. Poin pertama adalah masalah. Ya. Masalah. Saya yakin Bapak Ibu guru punya masalahnya masing-masing. Pak, aku guru agama, Pak. Pak, aku guru penjas kok. Oh, kan ora iso dipadake karo
teman-teman, enggak seperti itu. Karena kita itu instansinya sama, ketemunya juga sama, ya. Mungkin cara mengajarnya juga pasti ada jalan keluarnya terhadap sebuah solusi, terhadap sebuah masalah. Nah, masalah ini nanti teman-teman yang kemarin ikut PPG pasti sudah paham berkaitan dengan pencarian masalah ini. Ya, Mbak Rahma, Bu Rahma, Bu Iceda, Bu Lut, ya. Kemarin kita sudah pernah diajari mencari masalah ini. Bukan mencari masalah itu berarti golek masalah kalau bocah terus dari. Ya. Yang pertama, bahasanya bukan mencari, mengidentifikasi masalah. Ya. Jadi masalah semuanya itu kita rangkum, teman-teman. Kita rangkum, ya. Pasti nanti menyampaikan satu-satu. Masalahku ini, masalahku ini, masalahku ini, masalahku ini. Nah, nanti biar biar kita satu koordinat, ya, satu jalan. Nanti kita pasangi dengan tema saja. Misal tema hari ini tentang pembelajaran apa? Tema hari ini pembelajaran apa? Nah, nanti teman-teman bisa mencari, mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Setelah mengidentifikasi masalah, ya, yang kedua adalah dari masalah tersebut, masalah-masalah tadi itu pasti ada yang namanya akar masalah atau penyebab masalahnya. Ya, penyebab masalahnya. Penyebab masalahnya itu apa? Sebetulnya. Ya. Kalau pesan dari Bu Abbas, ya, itu tidak ada anak yang salah. Adanya guru yang salah ataupun bisa jadi lingkungannya yang salah. Anak itu seperti kertas kok. Ini kalau ditulis apa wae iso. Ya kan? Anak itu hanya kertas. Kertas kosong. Karena kenapa kertas kosong? Karena kan awalnya ora iso ngomong, jadi iso ngomong, dari iso ngomong, terus dari itu iso maju, iso sekolah, ya, dan lain sebagainya. Ya toh? Eksplorasi penyebab masalah. Yang terakhir, yang ketiga, bukan terakhir, penentuan penyebab masalah. Akar masalah itu waki. Besok kalau kita sudah melaksanakan, pasti teman-teman setelah mengidentifikasi masalah, penyebab masalah itu pasti banyak. Dari ini. Lah nanti kita kerucutkan menjadi penyebab masalah ini. Contoh, contoh. Bahasa Jawa tidak pernah tersentuh. Ya, penyebab masalahnya apa? Yang pertama, guru kurang belajar tentang bahasa Jawa bisa. Pertama. Dua, guru kurang menyukai bahasa Jawa bisa. Ya toh? Dan masalah-masalah bisa ditemukan. Ya toh? Setelah itu masalah terpilih. Ya. Dari masalah-masalah yang ada tersebut, masalah A, B, C, D, kita kerucutkan kembali, ya, jadi masalah yang terpilih. Setelah masalahnya dipilih, ya, nanti kita tentukan menjadi sebuah solusi. Gitu? Solusi ini nanti ada eksplorasi alternatifnya, alternatif solusi, macam-macam nanti ya. Solusinya itu pasti bapak ini mengatakan solusinya ini, ibu itu menyampaikan solusinya harusnya ini harus solusinya ini, pasti nanti macam-macam. Terus setelah itu kita kerucutkan menjadi penentuan solusi. Setelah penentuan solusi, kita kaji solusi tersebut, ya, kita kaji. Isi kajiannya adalah nanti kita pakai teman-teman yang sudah paham ya, coba nanti betul apa tidak konsep ini. Kita mencari positif dan negatifnya, ya. Jadi nanti ada papan gitu ya. Nah, nanti ada tim yang khusus untuk nanti kita bagi saja kan, kocokan biasanya ya. Kita pakai kocokan tim A atau tim B. Tim A nanti biasanya menentukan nilai positifnya. Positifnya solusinya kowe tak sampaikan semua, terus ditulis di situ. Terus yang B
berkaitan dengan negatif. Negatifnya apa ya disampaikan. Ya. Terus kita lihat antara positif dan negatif, lebih banyak positifnya apa lebih banyak negatifnya. Setelah itu, ketika sudah banyak, misal salah satu sudah banyak ya, negatif bisa enggak kita istilahnya kita hilangkan negatifnya. Caranya seperti apa? Misal negatif itu kan sebuah kekhawatiran ya, kekhawatiran. Aku khawatir kalau kita ada ekstrakurikuler nanti pelatihnya jenenge iku makate gantek. Gantek iya. Jarang makan, pelatihnya jarang makan. Bisa ada negatif ini dihilangkan. Misal nanti pasti kan akan muncul sebuah solusinya. Oh ternyata nanti bisa dihilangkan. Set sampai nanti bisa positif negatifnya tinggal berapa kan gitu. Setelah negatifnya tinggal sedikit ya, nanti kekhawatiran itu disampaikan saja. Aku khawatir gini. Setelah itu kita aksi ya, melaksanakan sebuah kebijakan atau karya ya. Jadi tidak hanya kebijakan tapi juga karya. Mau buat buku kita juga siap ya. Misal ayo do gawe buku ngamu yuk, buku apa iki jenenge? Misal kelas rendah nggih. Ayo do gawe buku ajaran maca apa? Buku ejaan. Bisa jadi ya, sebagai sebuah solusi kita aksi. Aksinya apa? Kalau itu sebuah buku berarti buku bacaan kita serahkan kepada anak kelas. Setelah itu kita kan nanti ada kesepakatan juga. Aksinya ini berapa bulan? Ya. Kalau kebijakan berarti ya pakainya bulan ya. Kalau ini sebuah karya, kita pakai karya itu di hari apa. Setelah itu baru kita refleksi. Refleksinya melaksanakan introspeksi gradapi apa diri. Apakah kurangnya itu di mana? Begitu. Ya. Terus yang keenam, tindak lanjut. Tindak lanjut itu tadi refleksinya tadi setelah digradapi kurangnya apa, kita modifikasi lagi kebijakannya, kita modifikasi lagi karya kita modifikasi alat peraga kita kurangnya apa. Setelah itu kembali lagi mencari masalah dan seterusnya. Muter terus. Sampai nanti menjadi sebuah karya atau sebuah kebijakan yang berpihak pada murid. Puncaknya itu di sana. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk anak didik kita. Itu ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan ini? Kalau tidak kita langsung ke pembentukan struktur ya. Ada teman-teman? Belum ada. Kalau belum ada kita ke struktur seperti biasa. Penanggung jawab adalah kepala sekolah karena ini dua instansi jadi penanggung jawab adalah kepala sekolah SD1 dan kepala sekolah SD2. Untuk ketuanya, monggo silakan. Kalau ada yang berkenan, boleh Pak. Belum. Pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Jadi menurut
kelompok kami, karena jujur kurikulum Merdeka ini kan kurikulum yang baru, belum terlalu lama, maka tidak memungkiri memang kita semua mendapat hal yang baru kan pasti kaget di awalnya kira. Dari penyesuaian kurikulum sebelumnya ke kurikulum yang baru pasti harus ada peningkatan kompetensi. Nah, di sana melalui berbagai pelatihan itu yang saya maksudkan, bukan yang harus ikut webinar atau yang mulu-mulu buat ya. Contohnya cukup sederhana, sharing, ngobrol sama teman sejawat bisa, atau teman yang lebih kompeten seperti contohnya Pak Adit yang dia sudah jadi guru penggerak gitu kan. Nah, dia calon guru penggerak. Jadi kita bisa dapat input yang lebih. Tujuannya apa? Supaya yang dimau di kurikulum 13 itu benar-benar tercapai. Tidak kurikulum Merdeka benar-benar tercapai. Tidak hanya ganti kulit, tapi kita tetap melaksanakan seperti yang sebelumnya, tapi benar-benar mengikuti yang dimau di kurikulum Merdeka. Nah, yang dimaksud di situ pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan itu seperti apa? Ini nanti saya langsung orang tua disambung ke sini. Hah? Orang tua disambung ke ini. Enggak bisa. Satu-satu. Pembelajaran yang inovatif adalah intinya pembelajaran yang bisa memanfaatkan apa yang ada supaya menjadi lebih bernilai dan bermanfaat. Dan untuk anak selama proses pembelajaran dan menghasilkan output yang jelas, yang kelihatan, minimal kelihatan perubahannya orang yang Siti itu yang inovatif. Gak usah pakai alat-alat yang kita memang nggak mampu atau tidak ada. Pakai alat yang ada, yang sederhana mawon, tapi bisa melibatkan keaktifan siswa. Jadi siswa itu minimal dia jadi berani, yang awalnya nggak berani jadi berani meskipun belum mampu. Berani, nanti lama-lama dari keberanian itu dia mau berkembang, akhirnya mampu. Itu harapannya seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pihak kontra untuk menanggapi pernyataan dari pihak pro. Kepada teman-teman dipersilakan. Oke, terima kasih. Kami dari pihak kontra. Jadi kalau peningkatan kompetensi guru, semisal kita ada kumpulan KKG dan sebagainya, yang menjadi masalah itu ketika kita ada KKG dan sebagainya itu dibahas secara teoritis saja. Cuma secara praktisinya itu belum ada secara real. Misal dari modul maupun pembuatan produk dan sebagainya terkait sarana prasarana itu juga belum ada. Nah, maka dari itu kan solusi yang tepat itu apa? Kalau semisal tadi dari kelompok pro menyatakan bahwa guru mengikuti ini misal ya itu tadi kayak kakak dan sebagainya. Nah, praktisinya itu loh yang belum ada, yang kita tunggu itu bentuk praktisinya seperti apa, ya realnya itu nyatanya seperti apa. Karena saya sendiri dari PPG dan sebagainya, bahkan kita mengundang dari guru yang senior dan sebagainya, ketika saya tanya modul dan sebagainya, dia hanya menyebutkan ya seperti ini, gitu, seperti ini, belum ada contoh